Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurlah, walhamdulillah. Pada hari ini kita semua bisa berkumpul, bertawajuh, walaupun hanya berapa gelintir. Alhamdulillah, semoga nikmat yang kita terima akan bisa kita jadikan sebagai jembatan untuk selalu meraih ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita mulai kajian tafsir surat Yasin, kita bertawassul dulu kepada para mu'alif tafsir surat Yasin dan juga para guru-guru kita semuanya. Semoga dengan tawassul atau wasilah ilmu para guru, para mu'alif betul-betul bisa kita pahami dan menjadi ilmu yang bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, hari ini kita pahami bersama surat Yasin ayat 1 sampai ayat 6 yang akan membahas tentang Al-Quran dan kerasulan Nabi Muhammad SAW. Surat Yasin terdiri dari 83 ayat. Ini surat termasuk surat yang diturunkan di Mekah, diturunkan sesudah surat Al-Jin. Surat Yasin ini dimulai dengan huruf Ya dan Sin, sebagaimana halnya arti huruf-huruf abjad yang terletak pada permulaan beberapa surat Al-Quran. Demikian pula arti Yasin yang terdapat pada ayat permulaan surat ini, yaitu Allah mengisyaratkan bahwa sesudah huruf tersebut akan dikemukakan hal-hal yang sangat penting. Antara lain, Allah bersumpah dengan Al-Quran bahwa Nabi Muhammad SAW adalah benar-benar Rasul yang diutus oleh Allah kepada kaum yang belum pernah diutus kepada mereka Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pokok-pokok isi surat Yasin tidak lain adalah yang pertama tentang keimanan. Yang akan dibahas di dalam surat Yasin itu tentang keimanan. Yang kedua, di dalam surat Yasin juga akan dibahas tentang kisah-kisah, tentang kisah-kisah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, di dalam surat Yasin terdapat peringatan, keterangan tentang peringatan yang tidak berfaedah bagi orang musyrik. Allah menciptakan sesuatu berpasang-pasangan, semua jenis bintang bercakrawala berjalan pada garis edar yang telah ditentukan Allah, termasuk
Allah menghibur hati Rasulullah SAW terhadap sikap kaum musyrikin yang sangat menyakitkan hatinya. Itu salah satu isi daripada kandungan surat Yasin yang berjumlah berapa ayat tadi? 83 ayat. Mari kita baca bersama ayat 1 sampai 6 yang akan membahas tentang Al-Quran dan kerasulan Nabi besar Muhammad SAW. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil hakim. Innaka minal mursalin ala siratin mustaqim. Tanzilal azizir rahim. Litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Ayat 1 sampai 6. Yasin. Ini. Jadi kata Yasin dalam istilah ilmu Al-Quran disebut al-ahruf al-muqatta'ah, yang berarti huruf-huruf yang dibaca setelah terpenggal-penggal. Bukan dalam kesatuan kata. Nama surat Yasin diambil dari kata Yasin. Sebagai ulama tafsir, ini banyak sekali yang memiliki ataupun menjelaskan tentang arti daripada Yasin. Jadi banyak sekali mufassir, para ahli tafsir yang memiliki pendapat berbeda-beda. Pendapat pertama, walaupun pendapat ini semuanya tidak ada jaminan kebenarannya, makanya semua para mufassir menyerahkan langsung dengan mengartikan Yasin hanya Allah dan Rasulnya yang tahu. Setelah berikhtiar, setelah memberikan pendapat, mereka semua tetap menyampaikan Yasin hanya Allah dan Rasulnya yang tahu. Jadi pendapat yang pertama, Yasin di sini yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud itu memiliki arti ya, panggilan. Sin diambil dari kata ya, itu panggilan. Sin itu manusia. Pendapat yang pertama Ibnu Abbas, Ikrimah, Mujahid. Ada juga yang berpendapat Yasin salah satu nama Al-Quran. Ini pendapat dari Imam Qatadah. Ada lagi yang berpendapat iyanya Yasin nama manusia, maksudnya nama Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ini pendapat berapa tadi? 3 ya. Makanya Yasin salah satu nama Kanjeng Nabi. Dan manusia banyak yang namanya Yasin, Kang Yasin, Muhammad Yasin. Ini pendapat. Ada juga Yasin ini yang berpendapat seperti orang dahulu terkait dengan huruf-hurufnya yang memiliki arti dan makna tertentu. Karena ada juga ilmu nujum apa itu yang memiliki setiap huruf hijaiyah itu memiliki jumlah ataupun angka. Nah, ini pendapat lagi. Ada juga pendapat ini yang terakhir,
Yasin termasuk isyarat jumlah huruf yang terbanyak, jumlah huruf yang tersedikit di dalam surat itu. Contoh, ya huruf pertama, sin huruf yang kedua. Di dalam surat Yasin yang paling langka hurufnya pertama huruf ya, yang kedua huruf sin. Ini pendapat semuanya. Nah, jadi Allah jadikan 25 huruf hijaiyah mulai alif sampai ya. Ada 14 huruf yang Allah jadikan sebagai awal permulaan surat. Salah satunya Yasin. Terus kamu kenal apa lagi dalam Al-Quran? Nama surat atau permulaan surat diawali dengan huruf hijaiyah. Al-Baqarah, alif, lam, mim. Kalau menurut pendapat yang keenam, berarti paling langka dalam Al-Baqarah huruf alif. Yang kedua paling langka huruf lam. Yang ketiga huruf mim. Ini pendapat ulama tadi. Nah, 14 huruf yang digunakan dalam Al-Quran itu mengawali surat. Ada yang 2 huruf, 3 huruf, 4 huruf, ada yang 1 huruf. Yang 1 huruf nun. Ada shot ya. Oh, ada yang 2 huruf. Yasin. Ada yang 3 huruf, alif, lam, ro, to, sin, mim. Nah, ini dijadikannya memiliki pendapat seperti tadi. Ada 6 pendapat. Ada yang mengartikan panggilan, ada yang mengartikan khasiat huruf itu sendiri, ada sebagai isyarat huruf yang tersedikit di dalam surat tersebut. Nah, semua ini hanya pendapat. Kebenarannya tetap mereka para tafsir Allah dan Rasulnya yang tahu. Nah, Yasin, kita bicara lagi tentang Yasin. Surat Yasin ini salah satu surat yang paling banyak dihafal oleh umat Islam. Bahkan orang yang nggak bisa baca Quran itu hafal surat Yasin. Karena fadilah dan keutamaannya, begitu banyaknya hadis ataupun makalah yang menjelaskan tentang keutamaan surat Yasin. Sangat banyaknya. Bahkan ada yang mengatakan membaca Yasin itu sama saja membaca sepertiga Quran. Siapa membaca surat Yasin maka tidak akan pernah lapar. Kalau kamu ngaji tentang tafsir Yasin itu, bahkan Yasin ketika dibaca kepada orang yang sudah meninggal dunia, ada yang mengatakan dihilangkan siksaannya, ada yang mengatakan diringankan siksaannya. Bahkan Yasin itu sendiri memiliki fadilah dan keutamaan mengabulkan segala macam hajat. Semua kalimat, semua penjelasan ini tidak lain untuk memerintahkan kepada manusia lebih cinta, hobi dan senang membaca Al-Quran. Walaupun dalam hadis-hadis tadi tidak ada kejelasan antara kesokehan daripada riwayat, tapi yang jelas fadilah dan keutamaan ini mampu menjadikan semangat mereka umat Islam untuk membaca yang namanya dan menghafalkan surat Yasin.
Siapa yang menggunjing, itu Qur'annya kan ada. Siapa yang menggunjing saudaranya itu sama saja memakan daging saudaranya sendiri. Sehingga mereka menafsiri motakum orang yang sudah mati mesti menguburan bawa surat Yasin dan dibacakannya. Bahkan kata Nabi, setiap sesuatu pasti memiliki jantung, dan jantung Quran adalah surat Yasin. Nah ini Waqul Quran suratu Yasin. Nah, jadi surat Yasin ini memiliki banyak sekali fadilah dan keutamaan. Yang jelas kita kaji pada malam hari ini yang di dalamnya terdapat banyak sekali tentang keimanan, tentang sejarah, tentang petunjuk bagi kita semua, dan semoga Yasin di surat yang pertama ini dengan penafsiran yang banyak tadi mampu menambah pemahaman dan kecintaan kita dengan yang namanya Al-Qur'anul Karim. Jadi maknanya sangat banyak tadi, ada yang munada, ya wahai si manusia dan lain sebagainya. Yang jelas kata Nabi, Quran itu seperti mutiara, jadi bersinar, menyinari yang membaca. Maksudnya bagaimana? Siapa yang berpendapat tentang Yasin dari 6 pendapat tadi ulama, bisa juga ketika kita membaca, paham kita benar menurut kita, dan mereka membaca menafsiri benar menurut dia, karena yang namanya mutiara sinar, dan bisa juga 6 penafsir itu benar semua. Bisa juga karena Quran seperti mutiara yang bersinar dan menyinari siapapun yang membacanya ataupun menafsirinya. Makanya Yasin pada ayat yang pertama ini sebagai makna bagi kita semua tentang yang namanya Al-Quran, kalam ilahi yang untuk dipelajari, dipahami, dan untuk diamalkan. Ini jadi Yasin selesai ya. Pemaham Yasin banyak sekali pendapatnya. Wal Qur'anil Hakim. Wal Qur'anil Hakim, dan Allah bersumpah dengan Al-Quran yang penuh hikmah. Hakim artinya hikmah. Ada beberapa arti hikmah yang diartikan dari pendapat-pendapat ahli tafsir. Kata hikmah di sini adalah muhkam. Muhkam itu artinya yang jelas kebenarannya. Wal Qur'anil Hakim. Dan tidak mungkin di dalamnya ada sesuatu yang salah. Di dalam mana? Di dalam Al-Quran. Wal Qur'anul Hakim. Quran itu mesti benar. Orang mungkin salah. Baik secara arti, secara lafaz, secara tujuan, secara hikmah, secara kisah, secara hukum, dan lain sebagainya. Najul Quran mesti benar. Wal Qur'anil Hakim. Nah itu maksudnya kayak gitu. Jadi gak ada satupun kata, kalimat, ayat di dalam Al-Quran itu yang salah. Semuanya hakim, semuanya pasti benar, muhkam, kepastian dalam kebenarannya. Ini jadi ini sebuah makna yang namanya Al-Quran dengan hakim, dengan hikmah.
yang dikandungnya akan memberi bekal kehidupan bagi seluruh manusia. Untuk apa? Untuk mensucikan manusia, mensucikan hati dan memberikan rasa kepuasan rohani. Itu Wal Qur'anil Hakim. Makanya kan banyak sing support kalau maca Quran. Wal Qur'anil Hakim. Karena ada hadis mengatakan siapa yang kepengen dialog ngobrol dengan Allah, bacalah Quran. Idza arada ayyatakallama ma Allah falyaqra'il Quran. Siapa yang pengen ngobrol sama Allah, baca Quran. Jadi memang isi dalam Quran itu sebuah kandungan untuk mensucikan hati atau rohaniah manusia itu sendiri. Ketika hati bersih, pikiran jernih, apa yang terpikirkan pasti akan membawa kebaikan, kenyamanan, kesejukan, kemanfaatan, lagi-lagi keberkahan. Dan Al-Hakim ini bukan hanya untuk menjernihkan, mensucikan hati dan pikiran, tapi juga akan terbuka rahasia-rahasia yang terkandung di alam ini. Jernih hati, pikiran, eneng alam, contoh kayak bumi atau tanah, seandainya kita bikin yang mempur, yang organik, dan lain sebagainya. Itu contoh rahasia-rahasia yang belum tertemukan. Itu akan mampu kita temukan semua rahasia alam lewat kejernihan hati dan akal. Sumber pensuciannya adalah Wal Qur'anil Hakim. Jadi sama saja membimbing kita. Sumpah maca Quran, hatinya tenang, ayem, murni, jernih, sehingga sing kepikir mau dadi kepikir. Sing apik. Masalah yang berat tenangkan dulu. Ketemu Gus Dalon dhisik, ngobrol Gus Dalon dhisik. Golek is gawe dhisik. Nah ini. Jadi makna apa tadi? Wal Qur'anil Hakim. Hakim itu maknanya yang penuh dengan hikmah, penuh dengan apa tadi? Kejernihan, petunjuk, kandungan dan lain sebagainya. Jadi hakim suatu sifat yang dimiliki oleh orang yang berakal. Maksudnya hobi maca Quran mesti jadi cerdas. Sing cerdas sing hafal Quran mesti ada orang cerdas. Orang cerdas mesti hafal. Alhamdulillah kowe cerdas kabeh, alhamdulillah hafal Quran kabeh. Ya karena menyebut Yasin itu Quran cerdas. Saya tidak mengatakan hafal 30 juz, tidak. Siapa yang hafal Quran termasuk cerdas. Inna a'tayna kal kautsar. Quran. Saya hafal Quran. Cerdas namanya. Karena Al-Hakim itu yang mencerdaskan semua orang yang membacanya. Innaka laminal mursalin. Ingat sumpah Allah dengan Quran. Quran adalah Al-Hakim. Innaka laminal mursalin. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad, dhamir mufrad mukhatab, laminal mursalin, sebagian daripada orang yang diutus Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi min memiliki makna ba'du, sebagian. Kalimat ini menolak kepada mereka yang menganggap Nabi bukan Rasul Allah, yang menganggap Nabi Muhammad bukan Rasul Allah. Maka dijelaskan di situ dengan kalimat
innaka laminal mursalin. Jadi ayat ini menyatakan bahwa tujuan sumpah Allah dalam Al-Quran yang mengandung hikmah tadi adalah pernyataan bahwa Nabi Muhammad merupakan salah satu di antara para Rasul Allah yang diutus membawa kebenaran. Jadi menolak tegas manusia yang beranggapan kalau Kanjeng Nabi itu bukan Rasul. Apa ada? Banyak. Kita saja yang belum tahu. Dari kalangan keluarganya, kalau orang musyrik, orang kafir jelas mereka. Tapi dengan ayat ini sangat jelas, karena Quran tidak ada satupun yang samar, yang ragu ataupun terdapat kebohongan. Jelaskan di sini, innaka laminal mursalin. Pembawa risalah, pembawa kabar, pemberi peringatan, menegakkan kebenaran, apalagi Rasul, menyampaikan kalam ilahi. Fungsi Rasul sangat banyak. Nah, sekaligus ala siratin mustaqim. Engkau berjalan di atas jalan yang lurus. Jadi ayat ini menegaskan bahwa keberadaan Rasulullah SAW berada di jalan yang lurus. Maksudnya penegasan bahwasanya agama dan syariat yang dibawa Nabi Muhammad adalah benar, lurus. Maksudnya berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk karangan dewe, untuk karepe Kanjeng Nabi dewe. Tapi betul-betul Nabi bergerak, Nabi berucap, semuanya bersumberkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. La yantiqu in huwa wahyun yuha. Nabi tidak pernah berkata, tidak pernah berucap, kecuali perkataan dan ucapan itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan dikatakan siratim mustaqim, jalan yang lurus. Nah, jadi salah satu ciri daripada risalah Nabi berada di jalan yang lurus, kebenaran yang dibawanya sangat jelas kepada manusia menuju kebahagiaan, baik bahagia di dunia ataupun bahagia untuk akhirat. Nah, ini namanya apa tadi? Siratim mustaqim, jalan yang lurus. Sing ora tau mencampur adukan antara sing elek karo sing apik, tapi selalu ngajak men iso rasake bahagia, baik bahagia di dunia, lebih-lebih di akhirat. Ini maksud apa tadi? Siratim mustaqim. Bahkan dalam surat Asy-Syura dijelaskan wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Innaka, dan sesungguhnya engkau wahai Rasul, latahdi, benar-benar membimbing manusia ila siratim mustaqim. Apa artinya? Ke jalan yang lurus. Yang dimaksud lurus yaitu agama Islam. Sudah jelas sekali. Makanya sesuatu yang ada dalam Islam, sesuatu yang ada baik itu apapun tadi dijelaskan, semuanya mengajak kita untuk bahagia. Nah, tanzil, terus tanzil al-azizir rahim. Apa artinya? Quran ini betul-betul turun dari Azizir Rahim, Zat yang maha
perkasa, Ar-Rahim yang maha. Jadi bukan istilahnya seperti yang kemarin kita bahas, sebuah kalimat yang dibikin ataupun syair, tapi betul-betul Tanzil Al-Azizir Rahim, mutlak itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau dikatakan yang dinamakan Al-Quran adalah kalam ilahi yang dibawa oleh malaikat Jibril untuk Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka yang namanya Al-Quran, kalimatnya, bentuknya, susunannya bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Tanzil Al-Azizir Rahim. Jadi kan sembarangan. Seandainya kamu baca Quran, tidak apa-apa kamu berpikir jika kalimat bentuknya, karepe, maknane bersumber dari Allah. Jadi nek maca hitung lira mamma lira abahu bahur. Nah itu ayat bawahnya ya. Itu ayat bawahnya ya. Nah, kamu terus terpikir Tanzil Al-Azizir Rahim. Ini kalimat Gusti Allah. Nah, makna yang ada pun sumbernya semuanya dari Allah. Allah memberikan kalimat seperti ini. Saya mengikutinya, saya menirukannya. Nah ini makanya itu akan menambah kedekatan kita kepada Allah. Jadi boleh bocor sembarangan, orang wali dolanan bahkan bisa meresapi kandungannya. Karena jangan satu ayat, satu huruf dalam Al-Quran itu memiliki ribuan hikmah. Wal Qur'anil Hakim, hikmah yang dengan makna tadi tentang kesucian dan pembersih rohani dan pikiran kita. Sehingga siapa yang hobi membaca Quran dikatakan orang yang cerdas karena rohaniannya itu bersih. Nah, jadi Tanzil Al-Azizir Rahim, Quran betul-betul turun dari Allah. Ayat ini tegas menentukan kedudukan Al-Quran, yakni kitab yang suci yang berasal dari Allah, bukan kitab suci hasil karangan manusia. Allah telah menyatakan kepada hambanya agar memahami hakikat kitab suci yang diturunkannya, yaitu dari Zat yang Maha Perkasa, Al-Aziz, yang bertindak seperti apa yang dikehendakinya. Perkasa itu sekarepe ibaratnya dengan kehendaknya, tetapi dia juga Maha Penyayang. Ngeri tenan ini. Al-Aziz perkasa. Perkasa itu artinya apa? Berkehendak sekehendaknya. Arep nyiksa sapa kehendaknya. Dan tidak ada yang bisa menghalang-halanginya. Tapi disambung dengan Azizir Rahim. Perkasa tapi Allah Ar-Rahim, Maha Penyayang. Jadi nak cara kowe cerita tentang menungso raja, ngeri tenan anggere aku bisa. Sekali ngene ambruk kabeh. Tapi anggere aku bocah elek, ora iso apa-apa, kelepok-kelepok. Ibaratnya seperti kita cerita, Al-Aziz perkasa, Ar-Rahim Maha Penyayang. Nah, sifat ini dikumpulkan menjadi satu terkait dengan isi kandungan Al-Quran. Kemarin kita bahas tentang waqiah yang menyiksa orang-orang kafir, ya Al-Mulk juga, tapi Ar-Rahim sangat bijaksana, sangat kasih sayang. Sampai ada cerita kemarin orang yang masuk surga terlalu lama di neraka sehingga tetap dimasuk.
dimasukkan dengan sifat rahimnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kasih sayang ini tertuang dalam Al-Quran yang mengandung rahmat bagi seluruh manusia. Wa innahu latanzilu rabbil alamin di surat Asy-Syura. Dan sungguh Al-Quran ini benar-benar diturunkan oleh Allah Rabbil alamin. Apa Rabbil kemarin artinya memiliki, yang menguasai. Jadi Al-Quran betul-betul diturunkan dari Allah pemilik alam ini. Tujuannya untuk apa? Ayat selanjutnya, litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Tujuannya litunzira qauman, untuk memberikan peringatan kepada kaum. Nah, kaum ini di sini dikhususkan. Penurunan Al-Quran antara lain untuk memberikan peringatan kepada bangsa Arab yang ketika itu belum pernah diutus kepada mereka seorang Rasul. Nah ini, jadi seorang kaum yang dimaksud ketika itu adalah kaum Arab. Jadi dalam ayat ini disebutkan kerusakan orang-orang Arab, moralnya yang rusak akibat sifat lalai, sifat bodoh dalam hati mereka. Hati yang lalai ialah hati yang tidak melaksanakan kewajiban yang harus dilaksanakan. Jadi zaman itu dulu belum pernah ada Rasul. Mereka bangsa Arab keturunan Nabi Ismail yang belum pernah dikirim seorang Rasul pun kepada mereka. Oleh karena itu, litunzira qauman ma unzira aba'uhum, yang nenek moyangnya itu belum pernah mendapatkan unzir, apa tadi, peringatan. Jadi oleh karena itu mereka belum mengenal syariat, belum mengenal ajaran, belum mengenal Rasul yang membawa manusia kepada kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Jadi kata kaum yang mengandung pengertian khusus ditujukan kepada bangsa Arab saja, itu tidak mengubah maksud risalah Nabi untuk seluruh manusia. Ini karena istilah keterangan surat Yasin ini kauman khusus bangsa Arab turunan Ismail sing ma'ung biro abauhum, keturunannya dulu bapak-bapaknya belum pernah mendapatkan ungdir ataupun peringatan dari seorang Rasul. Nabi dilahirkan, didatangkan untuk memberikan yang namanya ungdir, peringatan. Ayo selamat, ayo sehat, ayo bahagia, istilahnya seperti itu. Jadi lafaz kaum khusus kepada bangsa Arab di situ, tapi tidak mengubah maksud risalah Kanjeng Nabi yang sebenarnya. Karena Nabi risalahnya diutus bukan hanya untuk orang Arab toh, tapi juga seluruh alam, seluruh manusia, umat. Amin, benar. Seperti dalam Al-Quran, qul ya ayyuhan nas, qul, katakan wahai Rasul, ya ayyuhan nas. Kalau nas berarti nasi umum, ya toh, sing apik sing elek campur. Ini Rasulullah ilaikum jami'an, saya adalah utusan Allah untuk kalian semua. Itu surat Al-A'raf 158. Nah, jadi Quran diturunkan dibawa oleh Nabi dalam surat Yasin ayat yang ke-6 ini sebagai ungdir, peringatan khusus kepada orang Arab ketika itu, yang mana keturunannya mbah-mbahnya dulu belum pernah mendapatkan utusan ataupun Rasul ataupun peringatan. Oleh karena itu Kanjeng Rasul innaka laminal mursalin ala siratal mustaqim tanzilal azizir rahim litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun.
mengerti atau tidak melaksanakan kewajibannya. Itu namanya ghafil. Nah, orang-orang dulu seperti itu, ya namanya belum ada peringatan. Makanya wajar kalau dia itu ngawur. Terkenal dulu di Makola ada yang namanya zaman jahiliyah. Jahiliyah itu termasuk makna yang memiliki arti bodoh, bukan bodoh akalnya. Kalau akalnya sehat, cerdas, dari segi bangunannya pun mendereng-mendereng, pintar, kalau boleh duit, juga pintar, cerdas. Tapi yang dimaksud jahilun, bodoh itu adalah hati yang tidak memiliki iman, tidak memiliki cahaya. Kalau tidak memiliki cahaya berarti kan tidak punya bayangan. Berarti bodoh. Contoh gue ini jahilun. Pas dewe nang dhuwur pesawat, rasane ya Allah. Kowe gak ada bayangan kok belum tahu. Bodoh namanya. Jejel tahu terbayang gak kowe? Kan penting. Apa ya? Tapi yang sing wis tahu mesti terbayang. Oh iya ya. Orang genah pikirane orang genah. Neneng lamu itu awan ya orang genah kan terbayang. Lah nek bayang kan berarti kan ini cahaya, masuk kan? Nah, kalau orang bodoh gak punya cahaya, wong bunuh banget belum tahu ngerti bakso. Nanti kita makan bakso, nanti kita beli super mie. Orang yang banyak kan, tapi nak sing wis makan bakso, berarti kan gue ilmu, pasti ada cahayanya. Nanti kita makan bakso, terbayang di sini. Mengenai cahaya ya mesti ada bayangan itu. Gue semangat jadi gue dulu semangat. Nanti setelah datang kita bakar-bakar, terbayang. Gue bakar, oh semangat kata gue, dan lain sebagainya. Itu namanya ilmu. Lah jahilun, bodoh. Makanya sering kamu kalau sambutan panitia itu di santri itu kan Kanjeng Rasul yang membawa kita dari zaman kegelapan. Yang dimaksud gelap yaitu bodoh, artinya gelap. Utuh yang benar sama benar orang listrik. Utuh molotu. Nah, gelap itu setiap gelap itu tidak ada ilmu, gelap itu tidak ada cahaya, membawa dari alam kegelapan menuju alam terang. Maksudnya penuh ilmu. Itu zaman listrik. Boleh ngomong Kanjeng Nabi, Kanjeng Nabi sih bawalah zaman dulu, zaman gelap gak ada listrik. Sekarang zaman penuh terang benderang, listrik orang perlu angel-angel, bukan. Jadi yang dimaksud terang adalah ilmu. Ketika masuk ada cahaya, ketika disebutkan langsung terbayang. Nah, bayangannya itu sebenarnya cahaya. Ayo kowe lah. Nah, kowe termasuk masuk alam kegelapan apa alam penuh terang benderang? Yang diharapkan alam terang benderang. Setiap dikasih penjelasan langsung terbayang. Insya Allah semua. Aku bisa. Dan lain sebagainya. Kalau ada bayangan berarti ada cahaya. Nah, dulu dikatakan zaman jahiliyah yang memiliki ciri khas 3. Apa ciri khas orang jahiliyah sebelum lahirnya Nabi? Hobinya membunuh anak perempuan. Yang kedua, minuman, mabok-mabokan. Terus ciri khas yang ketiga, apa? Beriman kepada selain Allah, zalata, berzina secara terang-terangan, milikku, siapa yang kuat dia yang menang. Itu jahiliyah. Dan sekarang jahiliyah di abad yang modern. Namun bila ini kemarin kan dibahas yang gelap, banyak nyambung yang tuli dan lain sebagainya kan kemarin. Nah, iya.
sebelum lahirnya Rasul itu biraqauman ma'un bira'abaluhum fahum ghafilun. Ghafilun isinya lalai. Siapa? Jahlun, bodoh, gelap dan lain sebagainya. Nah, terima kasih. Kesimpulannya sekarang ayo belajar menyimpulkan ayat 1 sampai ayat 6. Kesimpulannya adalah Al-Quran merupakan kitab yang penuh dengan apa tadi? Hikmah. Penuh dengan hikmah. Hikmah apa tadi? Ya, sesuatu yang pasti kebenarannya jauh dari kesalahan. Quran adalah hikmah, mampu menjernihkan, mampu membersihkan, mampu meyakinkan. Berarti hikmah hakim mampu menghidupkan. Berarti Quran itu hidup. Al-Hakim, ya loh. Nomor loro kesimpulannya yang kuning lah. Rasul Muhammad adalah Rasul yang membawa risalah ataupun kebenaran dari Allah untuk kesimpulan ini yang sampai ayat 6. Manusia kan ayat lain. Ayat 6 khusus kepada manusia yang lalai dari kewajiban. Kewajibannya jamaah, orang jamaah ghafilun. Terus apa mening? Kewajibannya makan ngaji, kok orang makan ghafilun. Terus apa mening? Banyak lagi yang jadi perlu dibacakan apa namanya? Hitung biraqom ma'hum bira'abahum bahum. Biar kita semua lalai. Besok kita mulainya habis terawih. Habis terawih itu malam. Karena terawih kita keluarga besar di pondok pesantren Madinatul Ilmi yang hanya berapa gelintir ini, kita tetap terawih tidak pakai jarak. Nah, karena keluarga, kalau yang umum sudah pakai jarak, taruhnya sudah di habis terawih kita terus ngaji dan ngaji biar kita menjadi orang yang terang benerang.